warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak desain komunikasi visual. Oke, eh, selamat datang kembali di pembelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual. Seperti yang kalian ketahui, dalam pembelajaran desain komunikasi visual, dasar-dasar desain komunikasi visual ada beberapa elemen yang akan kita penuhi dalam fase E ini. Yang pertama ada profil technopreneur, peluang usaha, pekerjaan dan profesi di bidang desain komunikasi visual. Kemudian ada memahami proses bisnis, industri di bidang DKV, terus memahami perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja, serta isu-isu yang terkait tentang isu-isu global yang terkait tentang bidang desain komunikasi visual, memahami teknik dasar produksi, memahami keterampilan membuat sketsa dan ilustrasi, kemudian ada komposisi tipografi, kemudian ada prosedur penggunaan peralatan fotografi, dan memahami komputer grafis yang dibutuhkan pada pekerjaan desain komunikasi visual. Nah, untuk materi pertama yaitu adalah profil technopreneur dan peluang usaha di bidang desain komunikasi visual. Materi ini bertujuan untuk membangun keterampilan dan peluang di era digital melalui desain komunikasi visual. Terus, apa sih profil entrepreneur itu? Technopreneur adalah perpaduan antara teknologi dan kewirausahaan yang berfokus pada pemanfaatan kemudahan teknologi untuk mengembangkan usaha. Seorang technopreneur tidak hanya berinovasi, tapi juga berani menghadapi resiko dalam menjalankan bisnis, menjadikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan kreativitas. Kemudian, bagaimana peran teknologi dalam kewirausahaan? Pengembangan diri melalui teknologi. Technopreneurship merupakan proses di mana seorang wirausaha menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi yang dapat menghasilkan nilai ekonomis. Ini melibatkan pengembangan diri serta pemanfaatan alat dan teknik modern dalam bisnis. Kemudian interaksi ilmu pengetahuan dan industri. Menurut Josma, technopreneurship adalah interaksi antara ilmu pengetahuan dan industri yang bertujuan untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru yang menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pengetahuan dan praktik industri. Kreativitas sebagai kunci. Bagi pelajar SMK, istilah creativepreneur lebih sesuai dengan menekankan pada kata kunci kreativitas dalam menghasilkan produk yang menarik bagi konsumen. Ini merupakan langkah awal untuk berwirausaha dengan pendekatan inovatif. Berikut beberapa definisi tentang profil technopreneur. Menurut Richard Cantillon, kewirausahaan sebagai individu yang bekerja secara mandiri dan siap menghadapi resiko. Definisi ini menekankan pentingnya kemampuan seseorang berwirausaha untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Sementara menurut Jean Baptiste Stay, melihat wirausaha sebagai agen yang menyatukan berbagai alat produksi untuk menciptakan nilai tambah. Penekanan ini menunjukkan peran penting seorang wirausaha dalam mengorganisir sumber daya untuk menghasilkan sebuah produk atau sebuah layanan. Terus, apa sih tujuan dari wirausaha? Berikut ada beberapa tujuan dari wirausaha. Yang pertama, meningkatkan jumlah kualitas wirausaha yang berkualitas. Kemudian, mewujudkan kemampuan menghasilkan produk, melestarikan budaya wirausahaan, dan terakhir menumbuhkan kesadaran tentang kewirausahaan. Elemen-elemen dari kewirausahaan. Yang pertama, mengembangkan usaha. Mengembangkan usaha merupakan langkah penting bagi seorang wirausaha untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini melibatkan inovasi produk dan perluasan pasar.
Kemudian membangun sumber daya manusia. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam kewirausahaan. Hal ini mencakup pelatihan dan pengembangan tim agar bekerja dengan efisien. Selanjutnya, mendapatkan sumber pemasukan. Sumber pemasukan yang stabil dan beragam diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Ini bisa berasal dari penjualan produk, layanan, ataupun investasi. Sikap kepemimpinan. Sikap kepemimpinan yang baik akan memotivasi dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif mampu mendengarkan dan memberikan arahan yang jelas. Jadi seorang pemimpin itu bukan berarti orang yang bisanya cuma memerintah saja ya. Pemimpin itu harus bisa mendengarkan juga masukan dari para bawahannya. Kemudian yang paling penting dia harus memberikan arahan yang jelas sehingga tim yang ada di dalamnya dapat memahami dan dapat bekerja sama sehingga dapat tercapai tujuan bersama. Kemudian yang tak kalah penting adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah kunci dalam kewirausahaan. Seorang wirausaha harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambil. Jadi setiap keputusan yang diambil pasti ada dua kemungkinan, dia berhasil atau dia tidak berhasil. Dan seorang wirausaha sudah harus siap dengan semua hal tersebut. Jadi pada saat mereka merencanakan untuk berwirausaha, dia sudah memikirkan, oh nanti kalau tidak berhasil akan seperti ini, oh nanti kalau berhasil selanjutnya akan dilakukan seperti ini. Jadi mereka sudah membuat alternatif lain jika mengalami kegagalan. Terus menghindari resiko. Menghindari risiko tidak berarti menghindar dari tantangan ya, tetapi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian. Itulah tadi elemen-elemen dari kewirausahaan. Selanjutnya kita akan mengenal bagaimana karakteristik wirausaha yang unggul. Karakteristik itu mendefinisikan seorang wirausaha yang sukses meliputi dari disiplin dalam menjalankan usaha, komitmen yang tinggi terhadap tujuan yang ingin dicapai, serta kejujuran dalam berbisnis. Selain itu, kreativitas dan inovasi menjadi pilar penting yang memungkinkan seorang wirausaha untuk menghadapi tantangan dan menciptakan solusi yang baru. Sifat-sifat inilah yang membedakan wirausaha dari individu lainnya, menjadi kunci keberhasilan mereka di dunia bisnis. Nah, tadi kita sudah mengenal apa sih wirausaha technopreneur, elemen-elemen penting dan karakteristiknya. Terus bagaimana kaitannya antara wirausaha tersebut dengan bidang jurusan kita ini, yaitu bidang desain komunikasi visual. Berikut adalah beberapa peluang karir yang menjanjikan bagi seorang desainer komunikasi visual di era digital. Yang pertama ada ilustrator. Ilustrator ini perannya adalah menciptakan gambar untuk media, termasuk buku, majalah, iklan, dengan keterampilan menggambar, baik itu gambar manual ataupun digital. Seperti yang kalian lihat di sebuah majalah, iklan, ataupun sekarang produk-produk iklan-iklan digital banyak yang menggunakan gambar-gambar kartun dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh hasil karya dari sang ilustrator. Kemudian ada yang namanya komikus. Komikus itu tugasnya adalah membuat cerita dan gambar untuk komik. Seringkali menggunakan kreativitas untuk menarik minat pembaca. Seperti yang kalian tahu, komik itu terdiri dari gambar-gambar kanak ya. Ada gambar, kemudian ada bubble-bubble text yang berisi percakapannya. Jadi biasanya dikerjakan oleh seorang komikus. Ini bisa juga nih dari anak-anak di kafe. Next, ada desainer grafis. Desainer grafis yang dimaksud adalah mereka-mereka yang bertugas merancang logo, baik itu logo kemasan, merancang logo, kemasan, dan materi promosi menarik untuk berbagai klien. Next, ada desainer web. Desainer web ini lebih berperan untuk membuat user interface dari sebuah website yang tugas untuk membuat tampilan visual dan fungsionalitas di sebuah situs web. Kemudian ada animator. Animator menciptakan animasi
Untuk film, iklan, dan media digital yang menghidupkan karakter dalam sebuah cerita. Dari tadi kita bisa membuat kartun, kemudian kartunnya kita gerakkan menjadi sebuah animasi. Next, yang lagi viral-viral nih yang banyak, ada fotografer. Fotografer ini bertugas untuk menangkap momen berharga dan membuat karya seni visual melalui sebuah fotografi. Biasanya kalau ada fotografer, ada juga yang namanya videografer. Videografer merekam video untuk proyek, entah film, periklanan, media sosial, atau bahkan hanya sekedar dokumentasi pribadi. Editor video bertugas untuk mengedit footage untuk menghasilkan video yang menarik dan berkualitas. Kemudian ada periklanan menciptakan kampanye pemasaran produk atau layanan yang memanfaatkan kreativitas dalam desain. Berikut sama seperti tadi, ini adalah salah satu bidang usaha yang bisa dikerjakan oleh para lulusan DKV. Yang pertama jadi ilustrator, yang bertugas untuk membuat gambar. Kemudian ada komikus, menciptakan cerita dan gambar untuk komik. Mereka menggabungkan kemampuan menggambar dengan penulisan untuk menghasilkan karya yang menarik. Kemudian ada desain grafis, ada desainer web yang bertugas untuk fokusnya lebih ke pembuatan konten online yang menarik. Mereka mendesain tampilan fungsionalitas dari sebuah situs web untuk meningkatkan pengalaman bagi pengguna. Kemudian ada animator menciptakan gambar bergerak baik untuk film, video game, media digital lainnya. Mereka menggunakan teknologi untuk menghasilkan animasi yang hidup dan menarik. Kalau kalian pernah nonton film Jumbo itu merupakan salah satu hasil karya dari animator yang ada di Indonesia. Kemudian ada fotografer biasanya merekam momen berharga dengan kamera. Mereka bekerja di berbagai setting, baik itu dalam indoor, outdoor, untuk menangkap gambar-gambar yang menarik. Kemudian ada videografer ini bertujuan untuk merekam video, baik untuk keperluan iklan, film, atau bahkan untuk sekedar untuk dokumentasi pribadi. Mereka bertanggung jawab untuk menghasilkan konten visual yang menarik dan juga berkualitas. Oke, next. Bagaimana sih pentingnya sebuah kreativitas dan inovasi bagi seorang desainer? Kreativitas dan inovasi adalah dua komponen utama yang diperlukan untuk sukses sebagai seorang desainer. Kreativitas memungkinkan desainer untuk menghasilkan ide-ide baru, sementara inovasi berfokus pada penerapan ide tersebut untuk menciptakan peluang usaha yang menguntungkan. Dengan memiliki kedua kualitas ini, seorang desainer dapat memanfaatkan tantangan sebagai peluang dan menghasilkan karya yang tidak hanya menarik tetapi juga bernilai secara ekonomis. Setelah materi tadi, apakah kalian sudah kepikiran akan memulai usaha di bidang desain grafis atau di bidang desain komunikasi visual? Kira-kira menurut kalian yang paling menarik apa? Di antara yang tadi ada ilustrator, komikus, fotografer, videografer, desain grafis, desain web, atau media periklanan. Nah, berikut ada beberapa tips sebelum memulai usaha di bidang desain grafis. Yang pertama, kalian mulai dengan usaha yang paling sederhana. Kemudian baca peluang pasar. Kita lihat di sekitar kita yang lagi tren lagi apa, yang kira-kira lagi dibutuhkan oleh konsumen itu apa. Kemudian yang pasti kita harus berani untuk memulai. Saat kita sudah bisa baca peluang pasar, oh ternyata usaha ini lagi bagus nih, oh ternyata target orang-orang sekitar kita ini lagi butuh hal seperti ini. Misalnya, oh ini momennya lagi banyak yang wisuda, oh banyak yang butuh seorang fotografer. Kita punya alatnya, kita punya kemampuan fotografinya, kenapa kita tidak mulai untuk mengambil usaha tersebut. Kemudian meminimalkan risiko finansial.
Jadi kita juga perhatikan berapa modal yang harus kita keluarkan, kira-kira ini nanti usahanya kerugiannya berapa, itu sudah diperhitungkan dengan matang. Kemudian jalin kerjasama dengan usaha lain. Ini juga bisa dengan bekerja sama dengan usaha lain itu bisa meminimalisir modal dan juga meminimalisir resiko terjadinya kerugian. Itulah tadi materi tentang profil technopreneur dan bidang usaha di bidang desain komunikasi visual. Semoga apa materi yang kita pelajari ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.